Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya, mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjadi penolong setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami bisa berjalan di jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jalikanku,
namamu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia Tuhan. Bagimu Tuhan. Biarlah ini menjadi pernyataan setiap hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah taruh Roh Kudus di dalam setiap hati kami ya Bapa. Kini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami, biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah dan kita ibadah secara online. Pada hari ini tema kita adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya percaya orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpannya baik-baik dalam hatinya dan juga yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hari itu Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid semuanya kepenuhan dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa bangsa-bangsa. Bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, Kapadokia, dan sebagainya. Seperti yang diperintahkan oleh Roh Kudus di atas para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga memberikan kuasa, keberanian bagi para murid untuk dengan berani memberitakan Injil. Dan kita lihat banyak mujizat terjadi. Banyak pertobatan jiwa-jiwa. Pelayanan para murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus itu menjadi efektif, menjadi intensif, dan mengalami progresif. Dan juga secara maksimal mereka boleh melayani Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Jemaat yang disegani, jemaat yang ditakuti di Yerusalem. Dan pertambahan jumlah mereka begitu luar biasa. Banyak jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu perubahan yang dialami oleh salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Siapakah Petrus itu? Petrus adalah salah satu murid yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan kita bisa melihat sejarahnya itu di dalam Kisah Para Rasul dari pasal yang kedua sampai pasal yang kelima. Ya. Saya akan ringkas saja bagi kita semua. Pada pasal yang kedua, di situ ceritakan Petrus bangkit. Dia berkhotbah kepada orang-orang yang mengejek. Pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa. Dan dikatakan mereka ini sedang mabuk oleh khotbahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasilnya dari khotbahnya, jumlah jemaat itu bertambah menjadi 3.000 jiwa. Waduh, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat rohnya di dalam kehidupan pelayanan Petrus. Pada pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh ketika ia ada bersama Yohanes, ada di bait Allah. Lalu juga Petrus berkhotbah dengan berani di Serambi Salomo. Dan hasil khotbahnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bertambah lagi jumlah jiwa ini menjadi pengikut Kristus menjadi 5.000 jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang keempat. Lalu pada pasal yang keempat, di situ dikisahkan bahwa Petrus ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi. Lalu disidang oleh para imam besar seperti Hanas, Kayapas. Tetapi kita melihat bahwa Petrus menghadapi dengan penuh keberanian. Saya percaya keberanian itu karena Roh Kudus yang memberikannya. Untuk bersaksi tentang Yesus Kristus kepada
para imam dan para orang banyak. Lalu di pasal yang kelima kita bisa melihat Roh Kudus memberikan hikmat marifat, memberikan kemampuan supranatural untuk dapat membongkar kebohongan dari pada Ananias dan Sapira dan muah karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan para murid. Sehingga kuasa mujizat itu boleh berlaku di dalam pelayanannya. Itulah sebagian dari karya pekerjaan Roh Kudus yang dialami oleh para murid di Yerusalem, terutama oleh Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita sudah dengar bersama-sama, ada hal yang sangat penting. Ada hal yang sangat menjadi prioritas tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan hanya kepenuhan lalu berbahasa roh, terjadi mujizat-mujizat. Tetapi ada sesuatu yang penting. Misi Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Ini sangat penting bagi para murid-muridnya, juga kepada umat Tuhan dari zaman gereja awal dan juga di dalam zaman gereja akhir. Pada perikop sebelumnya kita bisa melihat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk selalu ingat bahwa dunia ini membenci Yesus, menganiaya, bahkan membunuhnya. Demikian juga penderitaan dan aniaya akan dialami oleh para murid Yesus, para pengikut Yesus dari zaman ke zaman. Itu kita bisa lihat buktinya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan agar para murid dan juga kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, ya, sebagai orang-orang yang percaya, untuk tidak kecewa, untuk tidak menolaknya ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam aniaya. Karena akan ada dan sudah ada sejak awal gereja sampai saat ini bahwa semua pengikut Yesus akan dikucilkan, akan dianiaya, bahkan dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang paling ironis adalah ketika orang-orang yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, mereka menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allahnya. Wah, sungguh ironis. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Jadi saya mau bilang, kalau dia mengenal Yesus, kalau dia mengenal Bapa, tidak akan pernah mereka melakukan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus. Kita akan fokus pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kita akan melihat di sini ada beberapa pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting. Pekerjaan Roh Kudus yang sangat prioritas. Yang pertama, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa adalah masalah yang paling serius. Masalah yang paling berat. Masalah yang paling besar bagi manusia. Lebih besar dari segala penyakit yang berat manapun. Contohnya mungkin penyakit kanker, jantung, ginjal. Ataupun saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 yang mematikan itu. Semua penyakit hanya dapat membunuh tubuh jasmani kita. Tetapi dosa dapat membinasakan tubuh rohani kita. Alias kita masuk di dalam neraka. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Maka pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah menginsapkan dunia akan dosa. Menyadarkan agar manusia mengakui, agar manusia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Saya percaya Roh Kudus sedang memulihkan banyak orang untuk bisa datang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Roh Kudus akan menyadarkan, Roh Kudus akan memperlihatkan bahwa Yesus adalah benar-benar Dia Allah dan berhak mengakui bahwa Dia adalah anak Allah yang akan pergi, yang akan beralih kepada Bapanya di surga. Sebab peralihannya atau kepergiannya itu menyatakan asal Yesus dan kepribadian sorgawinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi Allah Bapa yang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dan Dia akan pergi lagi, Dia akan kembali lagi kepada Bapanya yang di surga. Dan Yesus pernah mengatakan kepada Maria Magdalena setelah ia bangkit dari kematian, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Puji Tuhan. Ini satu kebenaran, satu sejarah bahwa Dia akan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus akan kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah karena memang Dia berasal dari Bapa di surga. Tetapi Yesus berkata, mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oleh perkataan ini, disinilah pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Yang dinyatakan kepada dunia agar mereka boleh diinsyapkan, boleh disadarkan akan kebenaran. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya percaya kita semua ini hasil karya Roh Kudus
sehingga kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita iman. Roh Kudus yang akan memberikan kita pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga, Roh Kudus menginsyapkan dunia akan penghakiman. Roh Kudus akan menyingkapkan dan memperlihatkan bahwa makna kematian Yesus itu merupakan pernyataan untuk apa? Untuk iblis, di mana penghukuman, penghakiman atas penguasa dunia ini boleh terjadi. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Luar biasa. Nanti ada suatu saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan ada hari di mana malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa dan manusia yang berdosa akan berdiri di hadapan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Untuk apa? Untuk dihakimi dan mendapatkan penghukuman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita ini dibenarkan. Sehingga kita ini tidak dihukum. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ini merupakan ayat yang terakhir, dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan dituntun. Oleh sebab itu, mari relakan hidup kita ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Dia mengatur hidup kita melalui firman, melalui Injil yang diberitakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingatlah selalu bahwa tujuan pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mempermuliakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian buat Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Biar memenuhi kita. Biar Roh yang kudus itu memulihkan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap hidup kami ini boleh dimampukan Tuhan, untuk kami bisa melewati hidup kami ini bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus. Menyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang kudus, ku
yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lebih sungguh buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lebih sungguh katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu. Katakan, menyembahmu. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Engkaulah segalanya bagi kami, Roh Kudus. Mari penuh hati kami, mari pulihkan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami. Hanya kuasa-Mu yang sanggup, Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kami, memenuhi kehidupan kami, memberikan kami kuasa, supaya Tuhan, kami mampu ada di dalam rancangan-Mu. Kami mampu ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau Tuhan Yesus Kristus membuka hati kami untuk jamahan-Mu. Kami mau berserah Tuhan pada tuntunan-Mu, pada kasih-Mu, pada anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bertahtalah di atas hidup kami ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Allah kami. Haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, serah penuh
di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Kita akan berdoa saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang sempurna ada di dalam diri kami. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kami, yang memenuhi hidup kami. Dan Roh Kudus itulah Tuhan yang memberikan kami pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, bertahtalah. Jamahlah kami terus, perbaharui hidup kami ini. Oleh kuasa Roh Kudus, Engkau membentuk kami menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik bahwasannya kasih setiap itu selama-lamanya. Dan bila Tuhan Kau curahkan terus kuasa-Mu itu di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan Yesus Kristus boleh Tuhan Yesus dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula. Seperti Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya.